Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Astuti Susilawati, dengan NIM 39120500021 dari Kaprodi Sistem Informasi. Yang kedua, Ahmad Hambali dengan NIM 39120500020 dari Kaprodi SI. Dan yang terakhir yakni Bagas Lazuardi Nugroho dengan NIM 39120500012 dari Kaprodi SI. Di sini saya akan menganalisakan web penggunaan Google Analytics untuk menyajikan laporan data situs dalam proses optimasi. Analytics adalah sebuah layanan gratis dari Google yang menampilkan statistik pengunjung suatu website. Google Analytics bisa digunakan oleh para pemilik website maupun blog untuk menganalisa kinerja website berdasarkan data-data statistik yang ditampilkan. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi di sini ada fitur yang mensupport Google Analytics ini sebagai analis sebuah website. Contohnya di sini adalah fitur dari Google Analytics Demography Audience atau Audience Demographics. Anda bisa mengetahui siapa saja yang mengunjungi website dan dari mana asal mereka di saat yang sama. Anda bisa sekaligus mencari tahu mengenai topik bahasan yang diminati pengunjung website melalui penggunaan Google Analytics. Jadi secara tidak langsung Google Analytics ini berfungsi untuk menganalisa kemauan konsumen itu, kemauan pembaca website itu apa. Jadi bagi sang pengguna website dapat dikembangkan dengan kemauan konsumen tersebut. Lalu di slide berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Astuti. Manfaat dan kekurangan dari Google Analytics tersebut adalah manfaatnya mengenali siapa target konsumen, dan selanjutnya mendapatkan gambaran perform bisnis saat ini. Selanjutnya membantu menyusun laporan bisnis, dan yang terakhir membantu perinovasian untuk meningkatkan bisnis. Dan kekurangannya yakni untuk melihat statistik maka kamu harus melakukan login terlebih dahulu, sehingga bagi sebagian orang merasa cukup merepotkan. Google Analytics ini akan sedikit memperlambat blog atau website kamu. Layanan Google Analytics ini cukup rumit untuk diterapkan tanpa adanya pengalaman, terutama bagi orang awam yang baru menggunakan pasti akan kesulitan untuk memahami dan perlu waktu untuk belajar. Membutuhkan passion untuk mempelajari teknik SEO yang benar ini. Nah, semuanya lanjutin yang barusan nih. Pastikan ada yang nanya tuh, gimana sih caranya login ke Google Analytics sendiri. Nah, sekarang saya Bagas Lazuardi akan menjelaskannya. Buat yang pertama tuh login ke Google Analytics tuh kita perlu login ke akunnya dulu nih. Terus yang kedua, klik admin. Selanjutnya di kolom akunnya kita pilih buat akun baru dari menu. Terus yang keempat tuh klik situs atau aplikasi selulernya. Yang kelima tuh di bagian menyiapkan akun bisa kita masukin nama. Ya buat nama sendiri tuh kita harus masukin nama yang spesifik, misalkan Bagas Lazuardi Nugroho atau ya setelah mungkin bisa pakai nama panjang kalian. Nah, jika sudah tuh setujui default untuk menambahkan akun ke organisasi Anda saat ini, kosongkan kotak centang. Nah, itu tuh gimana ya, tujuannya tuh biar kita nggak
secara random masuk ke dalam grupnya. Jadi biar kita yang nentuin mau masuk grup apa. Terus yang keenam, di bagian menyiapkan properti, siapkan masukkan nama situs atau nama aplikasinya. Nah, ini kita harus nyiapin nama-nama situs yang mau kita kita tuju. Misalkan pengen masuk ke situs youtube.com. Nah, selanjutnya tuh ketujuh, masukkan URL-nya. URL berarti kayak www.youtube.com ya. Selanjutnya pilih kategori industri. Yang ke-9 pilih zona waktu pelaporan. Yang 10 di bagian setelan berbagi data, pilih setelan yang Anda inginkan. Nah, kita setel biar biar sesuai sama apa yang kita pengenin. Yang terakhir klik dapatkan ID pelacakan, dan jadi akun loginnya bisa kalian loginkan. Simpulannya, nah, knowledge management system adalah metode TI yang menyimpan dan mengambil pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, dan penyelesaian proses antar individu. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh dalam implementasi proses bisnis, jasa, dan produk mereka. Untuk menciptakan KMS sendiri yang produktif dan kompetitif, kita tuh perlu beberapa tools atau alat yang mendukung. Contohnya tuh kayak yang barusan kayak Google Analytics. Nah, banyak juga tuh yang lainnya, dari yang gratis sampai yang berbayar. Tapi ya yang gitu nggak mungkin lah jadi hambatan buat kita, pasti ada jalannya. Apalagi dalam dunia bisnis kan, perusahaan sendiri juga harus nerapin tuh yang namanya KMS buat mempertahankan dan meningkatkan daya saing dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya bakalan ada video nih dari kita, video cara membuat akunnya. Nah, gimana videonya, kita simak berikut. Jadi untuk mendaftarkan website di Google Analytics itu caranya mudah. Yang perlu teman-teman lakukan adalah pastikan sudah punya akun Google. Kenapa? Karena kalau udah punya Gmail atau akun Google, itu kita bisa akses semua produk Google yang lainnya, termasuk Google Analytics. Nah, untuk mengaksesnya, kalian login dulu ke akun Google yang dimiliki atau ke email Gmail yang kalian punya, lalu kunjungi situs analytics.google.com. Jadi bisa kunjungin websitenya, buka website Google Analytics. Nah, kalau udah di sini kalian bisa klik sign up. Di sini sign up. Lalu kita harus bikin akun dulu nih. Nah, udah kita bikin akun baru coba. Misalnya saya kasih nama akunnya seperti ini. Lalu ada data sharing settings. Nah, di sini kita bisa baca dulu, atau kalau setuju tinggal diklik next. Terus apa nih yang mau kita ukur atau yang mau kita track datanya? Ada apps and web, dan sebagainya. Di sini berhubung kita website, jadi kita pilih yang website. Lalu klik next. Di sini website name-nya. Nah, di sini kita tinggal daftarin website kita. Misalkan kita masukkan nama websitenya seperti ini. Lalu di sini kita bisa atur URL-nya. Seperti ini. Terus kita bisa tentukan kategori industrinya seperti apa. Reporting time zone, reportnya kita bisa tentukan zona waktunya. Misalnya kita pilih negara Indonesia, lalu Jakarta time. Kalau udah kita create di sini kita term of service-nya harus kita setujui dulu, bisa dibaca, sebaiknya dibaca dan disetujui. Lalu juga di sini data share-nya kita terima. Oke, di sini udah sukses, kita udah berhasil mendaftarkan satu website di Google Analytics. Jadi kita akan dapat yang namanya tracking ID di sini. Tracking ID ini yang bisa kita pakai untuk website kita nantinya. Jadi untuk menghubungkan akun Google Analytics ini dengan website kita supaya aktif, kita pakai tracking ID di sini, atau juga ada kode trackingnya di sini. Nah, kode tracking ini yang bisa kalian pasang di website kalian. Di sini ada petunjuknya, kalian bisa pasang itunya, kode trackingnya di website kalian.
Kemudian tracking ID ini juga bisa dipasang juga. Jadi ada dua opsi sebenarnya. Kalau mau pakai tracking ID tinggal dipasang, kalau mau pakai script atau code ininya juga bisa dipasang. Nah, cara menghubungkan website dengan Google Analytics gimana? Beda-beda platform, beda software, beda website juga caranya bisa berbeda-beda. Kalau misalnya kalian pakai website yang ada file HTML-nya, maksudnya yang dibuat pakai template misalnya, supaya gampang kalian masukin aja tracking code-nya ini ke dalam template website kalian. Atau kalau kalian yang pakai CMS misalnya pakai WordPress, maka bisa pakai plugin tertentu untuk menghubungkannya dengan Google Analytics. Jadi metodenya bermacam-macam. Nah, di link deskripsi saya udah sediakan beberapa link tutorial untuk menghubungkan website dengan Google Analytics untuk pengguna Blogger dan untuk pengguna WordPress. Jadi kalau kalian pakai platform itu, silakan hubungkan dengan lihat tutorial yang ada di deskripsi. Jadi untuk kalian yang nggak pakai dua platform tadi, ya bisa manfaatin tracking ID atau tracking code yang tadi udah didapatkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba dan selamat belajar pakai Google Analytics. Gimana, seru kan videonya? Nah, kamu mau belajar digital marketing langsung bersama Jefferly? Kalau mau, yuk ikuti program mentoring digital marketing bersama Jefferly, dan kamu bisa belajar langsung bersama saya untuk belajar tentang digital marketing. Nah, topiknya apa? Topiknya bisa di-request sesuai kebutuhan kalian. Info selengkapnya, klik jefferlyhelian.com ya. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah video dari salah satu cara menggunakan Google Analytics dalam perancangan bisnisnya. Nah, dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Bagas Aljuardi, mewakili dari Astuti dan Ahmad Hambali, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.